Oke, selanjutnya, nah tadi kan yang pertama tentang kata sulung yang menjadi sorotan Pak Sabdono. Saya sudah bahas tadi ya, yang sulung itu berarti lebih utama, lebih unggul daripada segala ciptaan. Itu berdasarkan konteks. Sekarang kita soroti kata segala dan kata yang diciptakan. Erastus Sabdono berkata begini ya, di menit 33, 12 dan seterusnya. Dia berkata, apakah Yesus pencipta? Ya, dia nggak nolak. Saudara jangan stromen kepada Sabdono ya. Dia percaya Yesus pencipta. Tapi pencipta apa? Saya baca lagi ya. Tapi bukan pencipta awal, yaitu langit dan bumi. Yang pencipta awal siapa? Bapa, Yahweh. Yang nyipta langit bumi ini siapa? Bukan Yesus, Yahweh. Jadi dia bukan pencipta alam, pencipta awal. Dia bukan pencipta langit dan bumi, tapi pencipta manusia baru dan zaman baru. Nah ini yang dia pengertian, yang dia maksudkan. Jadi kata sulung dan segala ciptaan sama sekali tidak terkait dengan penciptaan awal langit dan bumi. Karena konteks tidak menyatakan demikian. Nah ini ya, terlihat ya. Konteks yang mana? Ternyata Pak Sabdono mengambil ayat 4 sampai 14. Jadi berdasarkan ayat 4 dan 4 sampai 14, maka kata yang sulung itu tidak boleh diartikan lebih utama dan sebagainya. Tapi bahwa itu berarti bahwa Yesus bukan pencipta awal langit dan bumi. Kacau sekali. Waktu Pak Sabdono mengatakan konteksnya itu mulai ayat 4 sampai 14, saya cuma ketawa saja. Bisa-bisanya seorang doktor teologi memahami teks itu secara ngawur, ndak karu-karuan. Konteks yang mana coba? Jawaban saya seperti ini ya. Ayat 4, kalau saudara perhatikan ya, kalau saya buka lagi Alkitab nanti kelamaan ya. Saudara lihat ya, kalau pasal 1, mulai ayat 4 sampai 14, itu memang tidak terkait penciptaan. Saya setuju dengan Sabdono. Itu tidak terkait penciptaan. Tetapi yang sulung di dalam ayat 15, kata-kata yang sulung, itu sudah pasti terkait dengan penciptaan. Kenapa? Coba lihat, perhatikan ya. Itu. Ini. Ayat 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Yang sulung setelah kata yang sulung ini apa? Ada kata-kata selanjutnya. Nah ini yang nggak dilihat Pak Sabdono. Nggak tahu apakah dia harus pakai kacamata dulu sehingga bisa lihat kata-kata setelah yang sulung ini. Yang sulung dari segala yang diciptakan. Maka kata yang sulung ini terkait dengan ciptaan daripada Yesus ini. Harus begitu dong, karena yang sulung itu langsung disambung dengan kalimat dari segala yang diciptakan. Oke? Itu konteksnya. Lanjut lagi ya. Jadi kata yang sulung itu sudah pasti terkait dengan segala yang diciptakan. Pasti terkait dengan penciptaan segala sesuatu. Saudara baca mulai ayat 15, 16, dan 17. Jadi bagaimana kita menjawab konteks yang disodorkan Sabdono, mulai ayat 4 sampai 14, itu salah total. Karena ayat 4 sampai 14 yang disodorkan Sabdono itu adalah ucapan syukur daripada Paulus atas iman jemaat Kolose, di mana dia juga berdoa supaya mereka bisa bertumbuh dalam Kristus. Itu yang dibicarakan mulai ayat 4 sampai 14. Dan sama sekali tidak bicara tentang penciptaan di sana. Ya memang, kalau Sabdono mengatakan Yesus bukan pencipta alam semesta, dia bukan pencipta, sudah pasti kesimpulannya memang mengarahkan ke sana, karena ayat 4 sampai 14 tidak membicarakan penciptaan, karya penciptaan Yesus. Jadi di sini Erastus Sabdono salah mengambil konteks ternyata. Astagfirullah. Dia salah mengambil konteks, saudara-saudara sekalian. Konteks yang benar adalah kata sulung itu harus dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan itu. Kata yang sulung langsung berkaitan dengan segala ciptaan, segala yang diciptakan. Maka ini terkait dengan penciptaan, dan itu dinarasikan bukan hanya di ayat 15, tapi juga dicatat dalam ayat 16 dan ayat yang ke-17. Jadi konteksnya itu mulai ayat 15, 16, 17. Dan itu bicara tentang penciptaan. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Jadi dalam hal ini, Dr. Erastus Sabdono itu tidak kontekstual dalam hal ini. Dia salah ngambil konteks. Mestinya bukan ayat-ayat sebelum, memang ya, memang. Penafsiran secara kontekstual itu bukan hanya bicara ayat-ayat setelah ayat yang kita soroti, tapi juga bicara ayat-ayat sebelum dengan ayat soroti. Tapi kita mesti lihat dulu dong. Kita mesti lihat dulu teks yang kita sedang soroti,
apa kalimatnya seperti apa. Jadi kita harus mengkaitkan dengan kalimat tersebut. Ayat-ayat sebelumnya tidak ada keterkaitan. Karena yang dibicarakan ayat 15 itu berkaitan dengan ayat setelahnya, yaitu 16 dan 17. Jadi, sekali lagi, Dr. Eros Sabdono salah mengambil konteks, dia tidak kontekstual. Jadi, selama ini dalam seluruh seminarnya, logosnya itu mengatakan, oh konteksnya begini, konteksnya begini. Konteks omong kosong, itu konteks dari Hong Kong namanya itu. Tidak betul, karena konteks yang benar adalah, sekali lagi, 15, 16, 17. Itulah makna kata sulung. Bahkan seterusnya, sampai 20 tadi itu ya. Oke, kita akan menjawab terus ya argumen-argumen Pak Sabdono di dalam logos yang 31 itu. Erastus Sabdono berkata begini, apakah Yesus pencipta? Ya, tapi bukan pencipta awal langit dan bumi, tapi pencipta manusia baru dan zaman baru. Menit 33, 12. Saya jawab begini, ini ngawur sekali saudara ya. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, dia tidak kontekstual. Jadi karena dia tidak kontekstual, maka klaimnya ini adalah klaim kosong, tidak karu-karuan. Ngawur pol, saudara-saudara sekalian ya. Ini ngawur karena teksnya tidak menyebutkan di dalam, karena teksnya menyebutkan di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Mau diartikan apa kata segala sesuatu itu? Kata segala sesuatu ada dalam teks Yunani. Jangan Anda mengatakan ini tidak dalam Yunani, itu ada dalam teks Yunani. Yesus itu menciptakan segala sesuatu, ayat 16. Itu bermakna apa? Segala sesuatu bermakna apapun, segalanya mencakup langit dan bumi pasti. Oke? Nah, Erastus Sabdono berkelit seperti ini. Lucu sekali memang dia ini ya. Dia berkelit seperti ini. Oh begini, dalam Kolose 1 ayat 16, yang diciptakan itu bukan surga, tapi yang ada di surga. Memang kan ayatnya begitu ya. Coba saya baca ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Jadi, yang diciptakan itu apa? Yang ada di surga. Kan teksnya mengatakan yang ada di surga. Yang ada di surga itu siapa? Menurut Pak Sabdono, tahta, kekuasaan, pemerintahan, singgasana, malaikat juga ada di surga loh. Kenapa Pak Sabdono tidak menyebut malaikat? Nah loh, kenapa? Sebut juga malaikat lah. Bukan hanya tahta pemerintahan di surga, tapi juga ada malaikat. Jadi Pak Sabdono ini mulai berkelit di situ ya. Ya memang dia harus tidak boleh mengaku Yesus pencipta segala sesuatu, karena kalau dia mengaku Yesus pencipta segala sesuatu, maka teori Unitarianismenya selama ini hancur babak belur. Ya. Kenapa hancur? Sebentar saya akan katakan ya. Jadi karena teksnya mengatakan di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Kan ayatnya bilang yang ada di surga. Berarti surga tidak tercakup dalam ciptaannya Yesus. Cuma yang ada. Yang ada itu apa? Tata, kekuasaan, malaikat. Dan yang ada di bumi. Kan ayatnya bilang yang ada di surga dan yang ada di bumi. Cuma yang ada di bumi itu siapa? Manusia, menurut Sabdono. Tapi tidak termasuk bumi itu sendiri. Bumi bukan ciptaan Yesus, tapi ciptaan daripada Bapa Yahweh. Aduh, saya baru tahu teori seperti ini dari Erastus Sabdono. Selama saya berdiskusi dengan banyak orang, termasuk orang-orang Unitarian, Oneness dan sebagainya, Saksi Yehova, mereka tidak pernah punya argumen semacam ini. Saya baru tahu argumentasi ini dari Erastus Sabdono. Dia membedakan dua penciptaan. Penciptaan awal langit bumi, Bapa yang lakukan Yahweh, tapi ada penciptaan yang kedua, yaitu penciptaan apa? Singgasana, kuasa manusia, Yesus yang lakukan. Sangat ngawur-ngawur. Apa yang disampaikan Pak Sabdono itu melawan secara langsung teks daripada Rasul Paulus dalam Kolose 1:16. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Perhatikan kata segala sesuatu. Dalam teks Yunani sekali lagi ada segala sesuatu. Berarti apa? Bukan hanya yang ada di sorga, tapi termasuk sorga, termasuk langit juga. Ya kan? Bukan hanya yang ada di dalam bumi, tapi termasuk bumi juga dong. Walaupun tidak secara eksplisit Paulus menyatakan itu, tapi karena ada kata segala sesuatu, maka saya percaya itu juga termasuk sorga, termasuk langit, termasuk bumi. Bukan hanya ada di dalam surga, di dalam bumi. Kenapa? Karena ada kata segala sesuatu. Oke? Ada kata sesuatu. Dan kata segala sesuatu muncul lagi, ya.
Setelah dikatakan telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, tidak kelihatan, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 2 kali muncul kata segala sesuatu. Mau diapakan kata sesuatu itu? Jadi Pak Yarus Sabdono sedang membuang kata segala sesuatu di dalam teks tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mengaku Yesus pencipta sorga dan bumi, pencipta langit dan bumi. Lawong teks yang mengatakan segala sesuatu diciptakan kok. Ini tidak jalan logikanya. Kecuali kata segala sesuatu itu tidak ada di situ, bisa saja dia memerlukan penafsiran seperti yang dia katakan itu. Tapi kata segala sesuatu ada di sana. Kalau memang Yesus bukan pencipta segala sesuatu, mestinya kata segala sesuatu itu dibuang saja. Rasul Paulus tidak mungkin mencatat kata segala sesuatu, mestinya sebagian, ya kan? Kalau Kolose 1:16 mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, salah. Harusnya telah diciptakan sebagian saja. Sebagian itu apa? Ya, yang ada di surga, yang ada di bumi. Tapi Paulus tidak mencatat demikian. Paulus mengatakan segala sesuatu diciptakan, 2 kali muncul loh. Ya, perhatikan. Kalau kata-kata itu sering dimunculkan 2 kali, 3 kali, itu menunjukkan bahwa kata-kata itu merupakan suatu penekanan yang tegas. Maka Paulus dengan begitu tegas di sini mengatakan Yesus pencipta segala sesuatu. Ya kan? Yesus pencipta segala sesuatu. Dan kalaupun mau dipaksakan tafsiran Pak Sabdono, itu bukan hanya melawan Kolose 1:16, tapi juga nabrak Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Menurut saya, Kolose 1:16 ini paralel dengan Yohanes 1 ayat 13. Karena kata-kata Yunani segala sesuatu di sana juga muncul di dalam Yohanes 1 ayat 3 ya. Coba kita lihat teksnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu. Kata Yunani yang sama, panta, di dalam Kolose 1 ayat 16, ini panta, kata Yunani ya, muncul juga di sini, dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh siapa? Oleh Dia. Dia ini siapa? Logos, sang firman, yang adalah suatu pribadi. Ya kan? Si Pak Sabdono mengatakan Theos bersama Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, dalam gramatika Yunani, kalau apa namanya itu pros dengan akusatif, itu berarti menunjuk kepada. Aduh, ngawur sekali. Pros plus akusatif menunjuk kepada. Jadi firman itu menunjuk kepada Allah, kepada Theos. Ini tafsiran model apa? Itu gramatika dari mana? Gramatika dari Hong Kong yang jelas ya. Dan yang lucunya lagi, Pak Sabdono mengatakan kata pros itu kan memiliki beberapa makna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 makna. Dan makna yang mana kita ambil? Mesti ngambil makna yang teratas katanya Pak Sabdono. Yang teratas itu apa? Menuju kepada. Jadi pros, firman itu menuju kepada. Kalau dia mengartikan pros sebagai menuju kepada, itu saya setuju. Tapi kata menuju kepada tidak menunjukkan satu pribadi. Siapa yang bilang itu menuju kepada yang terkandung dalam kata pros menunjukkan satu pribadi? Tidak. Menuju kepada berarti ada sesuatu yang di luar, kemudian menuju kepada. Jadi firman itu menuju kepada Theos. Logos itu menuju kepada Theos. Dan itu tidak membuktikan firman dan Allah itu satu pribadi. Tidak. Membuktikan bahwa firman itu suatu pribadi juga, pribadi yang berbeda dengan Allah itu, karena menuju kepada. Tapi yang lucunya Pak Sabdono mengatakan menunjuk kepada, menunjuk, bukan menuju tapi menunjuk. Ini sama ngawurnya dengan Jerry Elim yang debat dengan saya. Pros artinya menunjuk kepada, bukan menunjuk tapi menuju. Menuju dengan menunjuk itu beda. Ya, mereka itu mulai memplesetkan makna pros itu untuk mendukung posisinya dia. Ini sebuah ketidakjujuran akademis ya bagi saya. Pak Sabdono itu tidak jujur di sini ya. Sok-sok jago memberikan gramatika Yunani leksikal. Dia cuma main leksikal aja sebetulnya Pak Sabdono. Dia tidak ngerti eksegese Pak Sabdono. Cuma sok-sok jago menurut BGAD artinya ini. Lalu ambil arti yang ini. Padahal arti yang diambil itu menentang konteks dan juga dia sama sekali tidak melakukan eksegesis di situ. Jadi dia hanya melakukan studi
leksikal saja, studi kata saja dia, tidak melakukan eksegesis sama sekali. Jadi kata segala sesuatu panta muncul lagi dalam Yohanes 1 ayat 3. Lalu ada penekanan selanjutnya oleh Yohanes. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia. Itu ada kata Yunaninya juga. Jadi jangan mengatakan, oh dalam Yunani tidak ada tanpa dia. Tidak. Dalam teks Yunani ada tanpa dia. Tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang dijadikan. Bagian awal, Yohanes mengatakan segala sesuatu dijadikan. Lalu Yohanes memberikan penekanan yang kuat lagi di kalimat selanjutnya. Tanpa dia, tidak ada yang jadi. Erastus Sabdono tidak bisa lahir di dunia ini tanpa dia, tanpa Yesus. Erastus Sabdono tidak bisa berkhotbah, mengajarkan ajaran sesat, keliling kemana-mana, tanpa dia yang menciptakan. Jadi, Erastus Sabdono bisa ada di dunia karena Yesus yang menjadikan dia, yang menciptakan dia. Karena tanpa dia, Sabdono tidak ada. Langit bumi tidak ada kalau tanpa Yesus. Oke? Ini teks saya kira sama dengan Kolose 1 ayat 15-16 itu ya, sama persis. Dan kata segala sesuatu ada di sana. Dan kalau Sabdono mengatakan ini kata segala sesuatu tidak termasuk langit dan bumi, itu omong kosong. Kenapa? Karena di ayat yang ke-1 dan yang kedua, ternyata Logos itu sudah eksis bersama Bapa. Jadi karena dia sudah ada sebelum penciptaan segala sesuatu di ayat yang ketiga, maka dia adalah Allah itu sendiri. Nah mungkin tidak. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 dan 3 ini dan juga Kolose 1 ayat 15-16 itu juga sejajar dengan Yesaya 44 ayat 24. Ya, dalam PL. Beginilah firman Tuhan, Yahweh ya, penembusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu. Kata Ibrani itu kol di sana, dan kalau di dalam Septuaginta, kata segala sesuatu itu juga adalah panta. Sama dengan Yohanes 1 ayat 3, juga Kolose 1 ayat yang ke-16. Sama. Kata panta muncul di Kolose, Yohanes, Yesaya. Ya. Yahweh mencipta segala sesuatu. Ya, jadi segala sesuatu diciptakan oleh Yahweh. Bukan hanya cukup di situ. Yesaya memberikan penekanan selanjutnya lagi. Yang seorang diri membentangkan langit dan mengemparkan bumi. Jadi ingat, menurut Yesaya, yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi itu cuman Yahweh seorang diri. Lalu pertanyaan sekarang, lalu mengapa Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 16 dan Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 3 mengatakan Logos atau Yesus itulah pencipta segala sesuatu. Kenapa demikian? Apakah dua bagian teks ini bertentangan? Tidak bertentangan, bro. Tidak bertentangan. Penafsiran yang salah yang diberikan oleh saksi Yehova, ya, Unitarian dan sebagainya. Penafsiran yang benar adalah untuk mengharmoniskan ketiga teks itu, kita harus menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Oke? Itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Yesus adalah Yahweh. Kenapa? Karena dia mencipta segala sesuatu dan faktanya dalam Yesaya 44 ayat 24 hanya Yahweh sendiri yang menciptakan sesuatu. Karena Yesus menciptakan sesuatu, maka dia adalah Yahweh. Dan karena itu teks-teks tadi adalah teks bunuh diri. Kolose 1 ayat 15-16 merupakan teks bunuh diri yang disodorkan Erastus Sabdono untuk mencekik lehernya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia menjodorkan Kolose 1 ayat 15-16, dia sedang mau mengatakan sebetulnya bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Kenapa? Karena hanya Yahweh yang bisa menciptakan langit bumi, bisa menciptakan segala sesuatu, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Oke? Jadi teks yang digunakan oleh Sabdono menghancurkan dirinya sendiri, mencekik lehernya sendiri.